Renungan Kefas, Jumat 2 Februari 2024. Salam sejahtera Sobat Kefas. Tuhan Yesus begitu baik, sehingga hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menikmati firman-Nya. Mari kita siapkan hati dan roh kita untuk menerima firman-Nya. Judul renungan kita pagi ini adalah Hukum Hayat, asal mula hukum hayat. Yehezkiel pasal 36 ayat 26-27. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Kita sudah membahas 3 hayat dan 4 hukum. Sekarang, secara khusus, kita akan membahas hukum hayat yang juga merupakan hukum roh hayat yang disebutkan sebelumnya. Mengenai keempat hukum itu, hanya hukum hayat yang merupakan kemampuan alami hayat Allah, membuat kita mampu memperhidupkan hayat Allah dengan sangat alami. Karena itu, kalau kita ingin menjamah jalan hayat, kita harus mempunyai pengetahuan yang jelas mengenai hukum hayat. Dalam seluruh Alkitab, hanya 5 bagian berikut inilah yang dapat dikatakan menyebutkan mengenal hukum hayat, baik secara langsung maupun tidak langsung. 1. Roma pasal 8 ayat 2. Hukum roh hayat. Hukum roh hayat yang disebutkan di sini adalah hukum hayat. Roh yang merupakan asal hukum ini mengandung hayat atau dapat dikatakan adalah hayat. Karena itu, hukum ini adalah hukum roh, juga adalah hukum hayat. 2. Ibrani pasal 8 ayat 10. Inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. 3. Ibrani pasal 10 ayat 16. Inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah hari-hari itu. Firman Tuhan lagi. Aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. 4. Yeremia pasal 31 ayat 33. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. 5. Yehezkiel pasal 36 ayat 25-28. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu, dan dari semua berhala-berhalamu aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuatmu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku, dan melakukannya. Dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Asal mula hukum hayat, kelahiran kembali. 1. Penciptaan manusia. Ketika Allah menciptakan manusia, tujuan utamanya adalah membaurkan hayatnya ke dalam manusia, untuk bersatu dengan manusia, dan mencapai sasaran keesaan antara Allah dengan manusia. Karena itu, ketika Allah menciptakan manusia, selain tubuh dan jiwa manusia, secara khusus Dia menciptakan roh bagi manusia. Roh ini merupakan organ bagi manusia untuk menerima hayat Allah. 2. Kejatuhan manusia. Tetapi, sebelum menerima hayat Allah, manusia jatuh. Butir yang paling serius dari kejatuhan manusia bukan hanya karena menyebabkan manusia berbuat dosa dan menyalahi Allah, tetapi karena menyebabkan rohnya menjadi mati. Mengatakan bahwa roh itu mati bukanlah berarti bahwa roh itu menjadi tidak ada, tetapi roh itu kehilangan fungsinya untuk bersekutu dengan Allah dan menjadi terpisah dari Allah, sehingga manusia tidak lagi dapat bersekutu dengan Allah. Pada saat ini, manusia mempunyai 2 macam kebutuhan. Di satu pihak, karena kejatuhannya, manusia membutuhkan Allah untuk membereskan dosa yang dilakukannya.
Di pihak lain, manusia lebih-lebih memerlukan Allah untuk melahirkan dirinya kembali melalui memberikan hayat pada rohnya yang mati, sehingga manusia dapat menerima hayat Allah dan memenuhi tujuan utama Allah dalam menciptakan manusia. 3. Cara penyelamatan Allah. Karena kebutuhan-kebutuhan inilah, maka cara Allah menyelamatkan manusia terdiri atas dua aspek, yaitu negatif dan positif. Pada aspek negatif, melalui Tuhan Yesus mencurahkan darahnya di atas salib, penebusan dirampungkan dan masalah dosa manusia terselesaikan. Pada aspek yang positif, melalui kematian Tuhan Yesus, hayat Allah dibebaskan. Kemudian melalui kebangkitan Tuhan Yesus, hayat Allah telah ditaruh dalam Roh Kudus. Akhirnya Roh Kudus masuk ke dalam diri kita, membuat kita memperoleh hayat Allah yang ilahi dan kekal. Karena itu, kelahiran kembali tidak lain adalah selain hayatnya sendiri, manusia menerima hayat Allah. Jadi, ketika kita menerima hayat Allah, kita menerima kuasa yang membuat kita menjadi anak-anak Allah. Kuasa itu sendiri adalah hayat Allah. Karena itu, ketika kita mempunyai hayat ini, kita mempunyai kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Poin penting, ketika kita mempunyai hayat Allah dan menjadi anak-anak Allah, dengan sendirinya kita mempunyai sifat Allah. Kalau kita hidup berdasarkan hayat ini dan sifat hayat ini, kita dapat menjadi seperti Allah dan memperhidupkan gambar Allah. Ketika hayat Allah masuk ke dalam kita, pertama-tama dia masuk ke dalam roh kita, menghidupkan roh kita yang mati dan membuatnya menjadi hidup, segar, kuat, bersemangat, dan mampu menyentuh Allah, merasakan Allah, dan memiliki persekutuan yang manis dengan Allah. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, melalui aku percaya kepadamu, aku menerima hati dan roh yang baru. Tuhan, dengan hati yang baru, aku mau bekerja sama dengan Allah. Dengan roh yang baru, aku mau bekerja sama dengan Allah. Dengan hati yang baru dan roh yang baru, aku mau damba akan Allah. Aku mau mengontak Allah. Aku mau mengizinkan hayat Allah dalam diri kita meluas dengan bebas dan bekerja ke seluruh bagian diriku, sehingga pada akhirnya aku bisa sepenuhnya seperti Allah. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati, kasih karunia-Nya menyertai kita semua. Sampai jumpa. Amin.